Selamat pagi anak-anak di seluruh Indonesia. Ya, pagi ini Aki Badra akan mendongeng ya. Mendongeng itu dongeng anak sebelum tidur ya. Nah, ini latar belakangnya laut ya. Laut, ada platform, ada kapal kecil ya, ada buoy ya, platform ya. Platform itu adalah tempat keluarnya minyak ya. Jadi sebelumnya disurvei laut itu ketemu cadangan minyak, kemudian dibor ya. Oke, jadi sebelum cerita dongengnya, Aki Badra akan cerita dulu ya. Cerita dulu. Ini ada pemandangan laut ya dengan platform. Jadi Aki Badra bilang tadi sebelum dipasang platform, jadi waktu disurvei dulu ya, ditembak tuh. Tembak ke dasar laut sama kapal namanya seismic survey ya. Oke, setelah ketemu ada cadangan minyak besar, baru dibor ya, pakai rig, namanya rig ya. Oke, jadi setelah dibor, dipasang pipa, baru dipasang platform ya. Platform itu ya, itulah, ini adalah platform ya. Ini platform, dari sinilah nanti keluar minyak ya, keluar minyak bumi, minyak kasar. Nanti setelah itu minyak itu diolah menjadi berbagai macam jenis bahan bakar ya. Contohnya aftur adalah untuk pesawat ya. Aftur ini bahan bakar untuk pesawat, namanya aftur. Kedua, bensin ya, bensin untuk kendaraan mobil, untuk bis, untuk sedan, untuk angkot ya, untuk bis. Kemudian solar ini untuk truk besar ya, solar. Atau juga ada mobil untuk kendaraan niaga juga ada solar ya. Setelah solar, minyak setelah diolah, disuling jadi lagi MDO ya, itu marine diesel oil, itu minyak kental sekali ya. Itu MDO ini tidak bisa dipakai untuk mobil atau pesawat ya. Jadi dipakainya MDO ini untuk kapal ya. MDO ini namanya. Ada juga MGO marine gas oil. MGO ini untuk solar, untuk kapal ya. Ada yang pakai solar, kapal itu ya untuk manuver. Kemudian kalau udah kapal jalan, barulah dipakai bahan bakar yang kekentalannya padat ya, namanya MDO marine diesel oil ya. Bukan MDO ya, itu MDO itu marine diesel oil. Kalau MFO marine fuel oil untuk kapal besar kan. Oke lah, itu ceritanya anak-anak ya. Jadi setelah melihat platform ini, siapa tahu anak-anak ini terinspirasi ya, punya cita-cita jadi insinyur perminyakan ya. Aki Badra doakan ya, siapa yang punya cita-cita bekerja di perminyakan, jadi insinyur ya, harus rajin belajar sekarang ya, harus rajin belajar dari sekarang. Oke, jadi Aki Badra ini akan mendongeng ya, mendongeng mengenai asal usul owa ya, asal usul owa, binatang owa ya. Owa ini hanya ada di Jawa Barat ya, daerah Banten, daerah pegunungan di Pangrango lah mungkin macam itu, atau juga daerah selatan sana ya. Itu owa namanya. Owa ini macam monyet ya,
kakinya, tangannya bisa pegang semua. Kalau kita kaki untuk jalan, tangan untuk pegang, jadi kaki kita nggak bisa pegang. Tapi kalau oa ini empat-empatnya bisa pegang ya. Oa hidupnya di hutan ya. Oke, jadi pada zaman dahulu itu ya anak-anak sangat berbeda dengan zaman sekarang, apalagi yang hidup di perkotaan ya. Nah, jadi kalau zaman dahulu bapak-bapak ini sebelum tidur itu akan mendongeng ya, mendongeng sampai anaknya itu tidur terlelap ya. Jadi kehidupannya sangat berbeda sekali dengan zaman dahulu. Tidak ada di kampung-kampung itu tidak ada listrik ya. Jadi kalau malam kita pakai lampu teplok lah, lampu minyak ya. Jadi sore-sore dinyalakan, pagi dimatikan ya. Kadang-kadang karena api jadi hitam, banyak asap ya. Itulah. Terus anak-anak kalau zaman dahulu itu karena tidak ada handphone, tidak ada tablet, tidak ada komputer, jadi anak-anak itu setelah dari musola ya, sholat isya pulang tidur langsung, tidak main lagi, tidak main dulu karena gelap ya. Kalau sekarang kan anak-anak itu tidak pergi ke musola, tidak sholat, itulah untuk yang orang Islam ya. Jadi sangat berbeda jauh ya. Kalau sekarang anak-anak di rumah saja. Kalau sore bukannya langsung tidur, bukannya belajar, tapi main game. Nah itu. Jadi kalau zaman dahulu di kampung-kampung itu tidak ada listrik, rumahnya bilik, jalannya kalau banjir, gang-gang itu becek ya. Tidak sekarang, gang-gangnya di beton ya. Semua sampai kampung-kampung ya, dengan adanya dana desa ya. Itulah sekelumit kehidupan zaman dahulu dengan sekarang sangat berbeda ya. Oke, jadi kita kembali ke oa ya. Oa itu hidupnya di hutan-hutan Jawa Barat, tidak ada di dunia lain ya. Tidak di Amerika, tidak di Eropa, tidak di Rusia, apalagi di kutub ya. Di kutub tidak bisa hidup ya. Kutub cuman ikan ya, beruang kalau di kutub ya. Oke, jadi kembali ke oa ya. Aki Badra ini akan mendongeng ya mengenai asal usul oa. Nah, itu. Jadi Aki Badra dari mulai sekarang akan menjadi tukang dongeng ya. Jadi silakan subscribe anak-anak ya. Jadi nanti setelah dongeng ini akan ada dongeng lagi ya. Kalau sekarang judulnya asal usul oa, nanti Aki Badra akan mendongeng mengenai asal usul kenapa di sawah ada gelembung. Nah itu banyak ya, nanti akan dongeng-dongeng. Jadi dongeng itu asli dari Indonesia, cerita Indonesia ya. Jadi jangan ini dari Eropa saja lah, dari luar negeri ya. Misalnya Putri Prince ya, princess itu ya, anak-anak sekarang kan apalagi yang cewek-cewek itu princess ya, atau yang dari Jepang itu kartun-kartun ya. Tapi alangkah baiknya dan mungkin lebih baik lagi untuk anak-anak di Indonesia ya, sebagai pelajaran ya, di dongeng, melalui dongeng-dongeng itu ya. Jadi ada pelajarannya juga mengenai dongeng Indonesia asli ya. Jadi jangan cerita-cerita dari Eropa dulu ya, dari luar negeri ya. Kadang-kadang tidak bagus untuk budaya kita. Jadi biasanya kalau nih Aki Badra ini dulu didongengin sama Bapak Aki Badra nih sebelum tidur dia, sampai sekarang masih ingat begitu ya, waktu kecil itu masih ingat didongengin. Nah sekarang kan bapaknya nggak pernah dongeng ya pasti ya, karena bapaknya yang sekarang tidak pernah didongengin sama bapaknya lagi. Nah, karena zamannya udah berbeda. Bapaknya cuman, kalau dulu bapaknya sebelum tidur itu ngasih dongeng cerita, sekarang bapaknya sudah menyediain HP, jadi anak-anak itu main sendiri ya. Itu bedanya dengan zaman dulu. Nah jadi akan teringat selalu ya dongeng-dongeng zaman dahulu tuh ya. Sebab makanya Aki Badra juga sampai sekarang nih, Aki Badra sudah tua tapi masih ingat bagaimana Bapak Aki Badra dulu mendongeng. Oke, jadi kita akan mulai sekarang dongeng asal usul oa. Tapi jangan lupa ya subscribe,
like atau share dengan teman-teman, boleh diceritakan sama teman-teman nanti anak ya. Oke, kita mulai. Oke. Jadi dongeng itu pasti didahului oleh zaman dahulu ya. Jadi kalau bukan zaman dahulu namanya bukan dongeng ya. Nah, itu. Jadi kalau dongeng itu macam upin-upin ya, zaman dahulu. Nah, itu. Jadi akibatnya juga akan memulai dongeng ini dengan pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu ya, hiduplah seorang anak ya. Seorang anak kecil hidup bersama sepasang suami istri yang sudah tua juga ya. Nah, tapi anak ini sebenarnya bukan anaknya sepasang suami istri ini, bukan ya. Jadi anak ini dipelihara oleh sepasang suami istri ini karena suami istri ini tidak punya anak. Nah, jadi anak ini adalah anak dari saudaranya sepasang suami istri ini gitu, karena meninggal ya. Jadi bapak asli anak ini sudah meninggal karena sakit ya. Kalau zaman dahulu kan tidak ada rumah sakit ya, tidak ada dokter ya, tidak ada klinik. Jadi tidak ada virus Omikron, tidak ada virus COVID lagi ya. Zaman dulu cuma penyakit banyak, tapi tidak bisa diobati, hanya diobati oleh di kampung saja, ramuan-ramuan dengan dukun-dukun ya. Itulah. Jadi bapaknya anak ini adalah sudah meninggal, mak bapaknya sudah meninggal dua-duanya ya. Jadi begitu dilahirkan masih kecil udah ditinggal. Tapi anak ini sudah, jadi sekarang ini anak ini sudah pandai ngomong ya, pandai bicara, belajar jalan ya, sudah belajar jalan, pandai bicara. Tapi anak ini nakal ya, suka nangis terus, nakal, rewel, itulah tuh. Jadi hari-hari anak ini rewel, nakal ya. Nah, saking nggak tahannya nih pasang suami istri ini sudah tua juga ya, sudah mulai nggak tahan, kewalahan ya. Jadi biasanya hidup tenang ya, sebelum ada anak ini hidup tenang berdua saja ya. Pagi bangun pagi, sarapan, pergi ke kebun ya. Tapi setelah ada anak ini, siang malam ini nakal ya, rewel sekali. Itulah, jadi pada suatu saat, sewaktu anak ini kecil, suatu anak kecil ini main di halaman ya, ini sepasang suami istri cerita ya. Istrinya bilang, "Pak, saya ini sudah tidak tahan merawat anak ini, rewel, bandel, mengganggu kehidupan kita." Itulah. Nah, sang bapak ini, suami dari istrinya ini kan, "Emang kenapa Bu?" Nah, kan kita harus sabar. Ini kan anak saudara kita, anak saudara dari adik saya gitu ya. Jadi harus bagaimanapun karena mak bapaknya sudah meninggal harus kita rawat. Karena anak ini amanah juga, siapa tahu Mbak membawa berkah buat kita, membawa kehidupan yang baik buat kita. Itulah bapaknya suaminya ngomong gitu. Nah, tapi istrinya nggak suka ya. Dia kata, "Pak, saya nggak mau ya, itu saya nggak mau pelihara anak ini lagi ya. Saya nggak mau lagi anak pelihara. Saya ingin anak ini disuruh pergi aja dari rumah ini." Suaminya bingung ya, bagaimana kalau begini ya, karena dia juga walaupun anak ini nakal ya, tapi suaminya ini masih sayang juga karena ini adalah anak adiknya ya. Oke, jadi karena akhirnya pokoknya Pak, kalau anak ini tidak suruh pergi ini dan dibuang dari rumah ini, saya akan pergi juga. Nah, akhirnya suami ini bingung ya, bagaimana dia sayang sama anak ini walaupun nakal, rewel, tapi sayang juga sama istrinya. Akhirnya karena desakan istrinya, si bapak ini akhirnya oke lah kalau gitu, terpaksa anak ini kita bawa pergi saja, bawa pergi dari rumah ini, kita buang saja. Nah, jadi pada suatu hari setelah direncanakan, pagi-pagi sekali
Jadi setelah direncanakan pagi-pagi sekali istrinya sudah menyiapkan bekal ya. Nah, ini katanya, Pak udah bawa anak ini bawa pergi jauh, buang ke hutan. Oke. Dengan sedih akhirnya bapak ini mengambil bekal dengan di kantong, terus pergi ke anak ini, ngambil anak ini ya. Tanya setelah dekat dengan anak ini yang lagi main. Nah, kita pagi ini kita mau pergi ke hutan ya, ke kebun. Kita mau lihat kebun kita di sana. Di sana ada banyak buah-buahan ya. Kita bisa main di kebun. Di sana ada air, ada pancuran. Pokoknya akan menyenangkan. Nah, jadi anak ini bilang, anak ini kan masih kecil, tidak pakai baju ya, cuman diam saja ya. Akhirnya dibawalah itu anak ini, digendong ya di belakang. Kalau itu digandong namanya ya, digendong di belakang, gendong di belakang, jalan. Akhirnya ya udah, sebelum pergi pamit sama istrinya ya. Ma katanya, ya udah bapak mau pergi sekarang sama anak ini ya. Nah, karena anak ini sebenarnya pandai, walaupun nakal, anak ini pandai, udah pinter ngomong, segala nanya ya. Nanya, wah katanya, kita mau pergi kemana sekarang? Mau ke kebun nak, katanya. Di sana kita lihat kebun. Tadi bilang, wakil ibadah bilang ya, di sana ada buah-buahan, ada air, ada, nanti kita main di sana. Ya. Jadi anak ini nurut saja digendong di belakang. Tapi sepanjang perjalanan ini anak ini selalu bertanya ya. Jadi terus berjalan, melewati bukit, melewati lembah, melewati sungai, ada jalan setapak ya. Terus lama-lama jalan itu buntu ya, buntu. Tapi bapak ini terus jalan. Anak ini selalu bertanya, wah katanya, ini udah nggak ada jalan, kenapa kita jalan terus? Ini lebat sekali hutannya, banyak pohon-pohon besar. Aku takut, wah. Nah, apalagi ketika banyak monyet ya sana. Wah itu apa katanya yang di atas tuh banyak itu ngakak-ngukuk. Nah, itu monyet nak katanya. Jadi sepanjang perjalanan ini anak ini tidak nangis ya. Jadi nanya terus. Terus itu apa itu yang besar itu katanya di bawah jalan itu, kakinya pendek-pendek. Oh itu namanya babi, rombongan babi. Terus ada juga zaman dahulu ya, zaman dahulu pasti ada macan ya. Jadi ada macan juga lewat ya. Tapi macan tidak mengganggu, cuma liatin aja ya. Itu apa yang matanya tajam, kaki tua katanya. Itu namanya macan katanya, harimau. Nah setelah berjalan jauh, setelah dikira cukup jauh, Uwa ini akhirnya berhentilah. Mereka berhenti. Terus karena memang maksudnya mau membuang anak ini, sebenarnya sangat tidak tega ya. Uwa ini nangis, ya. Keluar air mata, bukan nangis ya, keluar air mata saja. Anak ini tanya, Uwa kenapa keluar air mata, nangis? Enggak, Uwa lagi sedih saja nih katanya. Oke, jadi akhirnya dibulat-bulatkan ya, karena ingat istrinya ya. Kalau tidak ingat istrinya, dia tidak akan meninggalkan anak ini ya di hutan. Jadi akhirnya dikuat-kuatkan tekadnya ya. Jadi bapak ini bilang sama anaknya, nah ini bekal di sini, kamu duduk dulu di sini, main dulu di sini ya. Jadi Uwa mau ngambil air ke bawah ya, air ke bawah untuk kita minum ya. Terus Araki nanya, kan tadi dibilangin katanya ada banyak buah-buahan, banyak ada air, ada bisa main di sini. Kok sekarang pohonnya tinggi-tinggi lebat, banyak jangkut-jangkutnya pohonnya, aku takut Wak katanya. Kenapa katanya kok tidak sama, tidak ada buah-buahan gitu. Aku takut Wak. Uwanya bilang, gak usah takut nak, nanti Uwa akan kembali lagi secepatnya. Nah, jadi
anak ini ditaruhlah di rumput-rumput ya. Terus bekalnya di kantong itu, di situ ada nasi ya, sebungkus nasi saja ya, karena oke, go ahead. Angkat ini ting angkat ini ke platform. Boleh, kasih tahu siapa namanya, si Wilson. Oke, kasih ya. Oke, ada gangguan ya, anak-anak ada gangguan sebentar ya. Aduh, mohon maaf anak-anak ya. Oke, sampai di mana tadi ya? Oke, jadi uangnya ini udah ditaruh ya, anaknya udah taruh di itu ya, bilangnya uangnya pergi ya. Oke, jadi anak ini bingung. Tadinya dibilang banyak buah-buahan, kok sekarang tempatnya menakutkan, pohon besar, terus ada monyet lagi, banyak monyet, gitu kan? Lihatin ngakak ngukuk ya. Oke, itulah. Jadi akhirnya udah nak, Uwa mau pergi ambil air dulu ya. Jadi anak ini nangis kan, gak mau ditinggal, bingung juga tuh. Ya udah, setelah dirayu-rayu dikasih mainan rumput apa, akhirnya anak ini berhenti nangisnya. Akhirnya Uwanya udah nak ya, Uwa mau pergi dulu ambil air ya. Uwanya pergilah gitu. Pergi. Terus anak ini karena ditinggal sendirian ya, takut nangis, panggil Uwa. Nah, tuh 1 jam nggak ada datang lagi, 2 jam nggak datang, sampai tadinya tengah hari, baru sampai tengah hari ya, matahari atas. Sekarang matahari udah mau condong ke barat, Uwanya tidak datang juga. Hari terus aja manggil Uwa, teriak-teriak Uwa, sampai matahari tenggelam. Malam Uwanya tidak datang lagi, besoknya juga tidak datang lagi, besoknya lagi tidak datang lagi Uwanya itu ya. Itulah akhirnya anak itu sendirian di hutan ya, ditinggal, dibuang di hutan ya. Uwanya pergi tega ya. Uwanya kembali ke rumahnya, ke kampung ya. Jadi anak ini sendirian hutan, selalu teriak-teriak, panggil Uwanya, Uwa, ditemani monyet-monyet ya. Terus akhirnya karena udah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, anak ini dihidupin oleh para monyet-monyet, dikasih buah-buahan ya. Tapi ya itulah akhirnya dia melihat cara hidupnya monyet, bergerak, merangkak ya. Jadi tidak berdiri ya, monyet-monyet kan tidak berdiri. Dia udah mulai itu akhirnya dia ikut seperti monyet ya, naik ke pohon, nah, hidup di pohon ya. Terus kan nggak pakai baju, nggak dibawa bajuin kan, dulu kan zaman dulu nggak ada baju ya, susah. Jadi anak ini telanjang, itu hari-hari panggil Uwa. Nah itulah sampai sekarang Owa ini akan panggilnya Owa, itulah karena zaman dahulu dia dibuang sama Uwanya ya, Uwa. Jadi Uwa gitu sampai sekarang. Uwa, itulah akhirnya sekarang Uwa itu jadi Owa ya. Ada bulunya, kakinya bisa pegang semua ya. Waktu tadinya manusia kecil, akhirnya bisa naik, hidup seperti monyet ya, karena di sekelilingnya banyak monyet, ditemani sama monyet yang ngasih makan monyet. Akhirnya sampai dia bertahun-tahun terus jadi Owa. Seperti itulah ceritanya anak-anak ya. Oke anak-anak, senang tidak anak-anak ya? Jadi kalau senang silahkan like ya, atau subscribe ya. Nanti Aki Badra ini akan membawa dongeng yang lain ya, yaitu dongeng gelembung di sawah ya. Ada gelembung di sawah, nanti dongeng juga si Kabayan, banyak ya nanti. Jadi silahkan, nanti kalau tidak subscribe, anak-anak tidak bisa mengikuti dongeng yang lainnya. Oke, itu saja ya. Aki Badra ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat, semoga jadi anak yang baik ya. Jangan nakal ya, jangan nangis, jangan susahin mama papanya ya. Nah, itu jadi pelajaran dari dongeng ini itu ya, supaya anak-anak tidak nakal, tidak nangis ya. Nanti kalau anak nakal dibuang, bagaimana kalau dibuang? Takut kan sendirian?
nanti jadi oa di hutan. Nah, itulah tuh, jadi dongeng Indonesia ini lebih baik daripada dongeng-dongeng luar negeri ya, karena ada pelajarannya. Jadi anak-anak itu nanti gak boleh nakal ya. Kalau sore pergi ke masjid ngaji, belajar ngaji ya. Nah, itu. Oke, itu saja anak-anak ya. Aki Badra ucapkan banyak terima kasih ya. Nanti jumpa lagi di dongeng berikutnya. Jadi anak-anak nanti sebelum tidur ya boleh berdongeng ya. Ingat ya. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Ada kapal kecil ya. Oke, sebelum tutup nih, ada matahari ya. Tuh ada kapal banyak juga ya. Oke, terima kasih anak-anak ya. Selamat pagi anak-anak.